Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa Allah yang maha menanti, ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah, jadikan majelis ini menjadi majelis yang benar-benar Engkau sukai, dan jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin kepada-Mu, dan semakin bersungguh-sungguh kepada-Mu. Wahai yang maha tahu semua ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang buat kami hidup kami lurus di jalan-Mu, ilmu yang bisa menyampaikan kami untuk bisa bertemu dengan-Mu, dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari ilmu amal yang tiada Engkau sukai. Engkaulah pemilik kebenaran ya Allah, Engkaulah pemilik hati kami, Engkaulah yang kuasa menghujamkan hati siapapun yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang melindungi dari setiap ilmu amal yang tiada Engkau sukai. Cukuplah Engkau bagi kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabbana, anta maqsudana ridhoka matlubana dunyana wa ukhrana. Wahai Allah, kami meminta dan memohon kepada Engkau ya Allah, jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di majelis ini yang hatinya sedang susah, sedang berduka, dan sedang bersedih dalam menerima cobaan dan ujian-Mu ya Allah, mohon kuatkanlah untuk mampu bertahan dan bersabar, dan hiburlah dengan penuh karunia-Mu, dan ceriakanlah kehidupannya ya Allah. Dan jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di majelis ini, ada yang sakit, yang tertimpa sakit, maka angkatlah penyakitnya ya Allah, hilangkanlah penyakitnya, dan berikanlah kesembuhan. Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan dari-Mu ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Doa ya Allah, jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di majelis ini yang sedang dihimpit kesempitan rezeki, kesulitan rezeki, maka mudahkanlah rezekinya ya Allah. Berikanlah kecukupan dengan kekayaan yang tidak melalaikan, dan bukakanlah pintu rezeki yang halal barokah. Dan jika ada di antara kami ada yang bermasalah dengan hutang, sedang dililit hutang, maka selesaikanlah hutangnya ya Allah, dan mudahkanlah urusannya.
Dua, ya Allah, jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di sini, ada yang belum diberikan anak, belum diberikan keturunan, maka berikan anak, ya Allah. Berikanlah keturunan yang soleh-soleh, yang hafid-hafid, anak-anak yang membuat orang tuanya berada di tahta surga, bukan anak-anak yang menjerumuskan ke jurang neraka. Dan jika di malam ini ada di antara kami yang berkumpul di mana sini, ada yang masih menganggur, belum mendapatkan pekerjaan, maka berilah pekerjaan yang nyaman, ya Allah, yang menghasilkan, yang halal barokah untuk kuat ibadah kepadamu. Dua, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan yang Maha Pengasihani. Dua, ya Allah, ijabahkanlah doa-doa kami ini, ya Allah. Ijabahkanlah doa-doa kami ini, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ridho ba'da ridho, Allahumma ridho ba'da ridho, Allahumma ridho ba'da ridho. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma tawil umurana wa sahih ansadana wa nawwir qulubana wa sabbit a'malana wa ahsin a'malana wa wasi' arjaqana wa ila khairi qalibna wa ansir abidna waqbi hawaidana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja puji itu hanyalah milik Allah. Karena berkat nikmat hidayah, inayah dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di malam ini dengan keadaan iman dan Islam. Karena tanpa kedua nikmat ini, segala kegiatan yang kita lakukan tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kalian ketahui, nikmat Islam ini tidak diberikan kepada semua orang. Oleh karena itu, kita selaku orang yang beriman, kita harus senantiasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan keimanan itu di hati kita. Dengan begitu, kita termasuk seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga menginginkan kita menjadi manusia yang baik. Karena dalam sabda Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang perkara agama. Tutur salam dan salawat semoga dapat tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sekalian. Mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, saat ini negeri kita mungkin sedang dilanda kegalauan karena harga-harga banyak yang naik, lapangan pekerjaan banyak yang tutup, dan ekonomi sedang sulit. Dalam kondisi seperti ini, sepatutnya lah kita jangan membuat kita lupa pada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allah adalah pemilik rezeki.
Allah pula yang mencukupi rezeki semua makhluknya. Dalam keadaan lapang Allah yang memberi rezeki. Dalam keadaan sempit pun Allah memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sudah lengkap dengan rezekinya. Jadi ada istilah menjemput rezeki, bukan mencari rezeki, karena rezeki itu sudah pasti ada. Hanya saja jika kemudian ada masalah dengan rezeki kita, kemungkinan besar adalah karena ada masalah pada cara kita menjemput rezeki kita. Bisa jadi mungkin kita kurang berhati-hati dalam memilih antara yang halal dan yang haram, atau karena sebab lain. Kita tafakuri ikan paus yang tubuhnya sangat besar dan bobotnya pun puluhan ton, padahal makanannya hanya ikan-ikan kecil. Itu bagaimana rezekinya bisa terpenuhi? Allah mendesain sedemikian rupa agar plankton itu ada di sekitar paus, karena sumber makanannya adalah unsur-unsur kecil yang dihasilkan paus adalah plankton berupa ikan kecil. Dan demikian kemudian terus berputar mata rantai di situ. Ikan paus yang derajatnya tidak lebih mulia dari kita, sedemikian rupa terjamin rezekinya. Maka apalagi kita yang disempurnakan dengan akal pikiran. Oleh karena itu, jangan takut tidak mendapat rezeki, tapi takutlah jika tidak bisa bersyukur ketika kita sudah mendapat rezeki, dan takutlah jika tidak bisa bersyukur kepada Allah atas rezeki yang kita terima selama ini. Jangan takut tidak kebagian rezeki, tapi takutlah jika tidak bisa menjemput rezeki dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi ekonomi yang sedang baik ataupun kurang baik, semua terjadi karena kekuasaan Allah. Mau baik mau buruk itu ada kuasanya Allah. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang di luar kekuasaan Allah dalam kondisi seperti apapun. Makanya jangan takut kekurangan rezeki dan jangan takut tidak punya rezeki. Ya, kita kaji dulu. Ayo. Kitab Al-Hikam nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahawatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajridi inhitatum minal himmatil aliyah. Artinya, keinginan untuk tajrid atau melulu dalam beribadah tanpa berusaha dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Maka keinginanmu untuk itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar atau halus. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha kasar, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang-orang yang melulu beribadah tanpa kasar, maka keinginan yang demikian itu berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Kitab Al-Hikam nomor 2.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bagaimana tipu daya syaitan terhadap Bapak Adam dan Hawa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Artinya, berkata syaitan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak dapat kekal dalam surga. Quran surat Al-A'raf ayat 20. Dalam surat Thaha ayat 120, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Artinya, maka membisikkan syaitan, ia berkata, hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepada pohon khuldi atau sesuatu yang dapat mengekalkan dan kekayaan yang takkan habis rusak. Quran surat Thaha ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darini amin. Imam Athaillah Asy-Syakandari berkata, ila aradukal tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fi asbabi minas sahwani hafiyah. Keinginan untuk tajrid melulu ibadah tanpa berusaha mencari dunia, padahal Allah masih menempatkanmu pada golongan orang-orang yang berusaha atau kasab untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, maka keinginan itu termasuk hawa nafsu yang sama atau halus. Wa iradatu kal asbaba ba'iqamatullah wa iyyaka fi tajrid ititatun alaihi madil aliyah. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha kasar, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah tanpa kasar, maka keinginan yang demikian berarti menurut cita-cita dan semangat yang sangat tinggi. Kitab Al-Hikam nomor 2. Kemarin kita Al-Hikam nomor 1, lanjut ke nomor 2. Jadi ini ada orang makom-makomnya. Orang ada makom-makomnya. Makom itu artinya tempat. Ada makom tajrid, ada makom kasab. Apa sih yang disebut makom tajrid itu? Makom tajrid adalah seorang hamba yang sudah ditetapkan oleh Allah hanya untuk melulu dan dominan untuk beribadah tanpa disibukkan oleh hal-hal duniawi. Kebutuhannya dicukupi oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga tugas bagi hamba ini adalah dengan selalu mendekatkan diri melalui ibadahnya. Rezekinya ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwa seseorang itu telah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menempati maqam tajrid kepada seseorang tersebut sudah memenuhi kebutuhan dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari mana
karena datangnya rezeki. Di samping itu, hatinya selalu tenang dikala sedang mengalami kekurangan, karena dia sudah tawakalnya bagus, ibadahnya bagus, dan Allah memberikan kecukupan dan tidak menjadi hina. Itu makomnya tajid, yang ibadah melulu. Terus apa sih yang disebut makom kasar? Makom kasar adalah makom di mana seseorang hamba ditempatkan oleh Allah untuk beribadah melalui usahanya, untuk mencukupi diri, rezeki untuk diri dan yang dia tanggung dari keluarganya, yang harus dia tanggung. Bagi hamba yang Allah tempatkan di makom kasar ini, ia tidak dapat menyambung kestabilan hidupnya kecuali dengan berusaha, dengan berdagang, dengan bekerja dan lain-lain sebagainya. Itu kasar. Kasar itu kerja. Lalu yang terbaik mana? Makom tajrid apa kasar? Baik makom tajrid ataupun makom kasar, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya merupakan ketentuan yang Allah gariskan untuk masing-masing hambanya. Hanya saja bagaimana seorang hamba menyikapinya. Apakah dia akan menerima apa yang telah Allah tempatkan baginya, atau sebaliknya? Jika seorang hamba paham akan hakikat bahwa semua sudah Allah tentukan, maka siapapun tidak akan pernah berharap posisi yang tidak ada pada dirinya. Ia akan fokus untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah dengan tugas dan posisi yang Allah berikan. Contoh, seorang dokter tidak akan melirik mengharap posisi seorang kiai, dan juga sebaliknya. Dokter akan memaksimalkan untuk berdakwah dan mengabdi kepada Allah melalui profesinya itu dokter. Begitupun sang kiai, ia akan mengabdi kepada Allah dengan kedudukannya. Lalu bagaimana jika tidak menerima posisi dan tugas yang Allah berikan? Jika seorang hamba sudah Allah tempatkan dia pada posisi tajrid, artinya ia ditakdirkan Allah untuk mengabdi kepada Allah melalui ibadahnya, fokus pada aktivitas ibadahnya, kebutuhan dunianya telah Allah cukupi. Tapi kemudian dia malah menghendaki posisi kasar atau kebutuhannya tercukupi dengan cara berusaha, maka seseorang seperti ini termasuk orang yang telah tertipu, sehingga terkorbankanlah cita-cita yang tinggi, yaitu pertolongan Allah secara langsung padanya. Ya Pak ya. Makom bapak-bapak kerja harus ikhtiar yang giat. Mau kerja jadi karyawan atau dagang dan lain-lain sebagainya. Nah, saya pengen memilih tajrid kalau sudah siap. Kalau bini kan beda lagi urusannya. Itikaf terus di masjid, paling diplet sama bininya. Kalau udah siap silahkan. Coba kalau posisi kita masih kasar, biar giat kasarnya, biar giat kerja. Bayi masuk tajrid apa masuk kasar? Enggak.
kedua-duanya. Tapi rezeki bayi ada. Dan Allah jamin itu. Ketika bayi pengen makan, masih dalam rahim, ibunya lapar. Nggak ada ibu-ibu masukin pisang, deh makan, modal. Ibunya yang lapar, kemudian masuklah makanan ke rahim bayi. Luar biasa, sekedar Allah untuk kita. Makanya jangan takut ketika kita masih hidup. Yang harus dapat itu ketika kita sudah tidak mau ikhtiar. Apa sebutnya? Malas. Diam aja di rumah, ibadah kagak, kerja kagak. Senang gak kayak gitu? Bu punya suami kayak gitu, suka gak? Enggak. Mesti diapain suami kayak gitu? Kali resep, ditungguin suami terus. Jadi baik suaminya, diam terus di rumah. Atau keluar dia apa kek, dagang cilok ya tuh, ya apa ya? Ini udah besar guys. Ibu rupiah masa itu besok tanggal 7, sekarang baru tanggal 31, masih bulan Oktober. Ya. Ini kayaknya girang-girang banget, soalnya tanggal muda. Tanggal tua ini. Tanggal tua. Terima gaji langsung lewat. Setor motor, setor warung, rezeki itu lewat ya Pak ya. Iya. Kalau uang bisa awet, aneh. Apa dikasih pengawet supaya awet? Formalin. Maka dimanapun makom kita, yang harus kita perhatikan adalah hati kita. Hati kita harus selalu bersih dan terapkan sifat-sifat mulia, serta hilangkan sifat yang hina untuk hati kita. Dan perhatikan juga aktivitas kita. Apapun pekerjaan kita, maksimalkanlah dan ikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah apapun pekerjaan kita, posisi kita, semuanya merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus dilakukan oleh kita seorang hamba adalah melakukan perintah Allah pada posisi dan profesi yang telah diberikan Allah. Bagi seorang karyawan, maka lakukanlah perintah Allah melalui tanggung jawab dan amanah ketika bekerja. Bagi seorang pedagang, maka lakukanlah perintah Allah, jujur, tanggung jawab dan amanah dalam berdagang. Dan bagi seorang pelajar atau seorang santri, maka taatlah kepada Allah melalui tugasnya, yaitu belajar dan belajar. Meninggalkan apa yang Allah larang di profesi apapun yang diemban, itu baik untuk kita semua. Dan ingat, salah satu rukun iman yaitu beriman akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, 1, ridho dengan posisi yang Allah tentukan bagi kita. Kita harus ridho.
Yang nganggur ya ridhoin aja, kan nggak kepengen lah kita untuk nganggur ya. Dan seterusnya kita berusaha untuk kerja atau dagang dan lain sebagainya. Hidup itu kan nggak harus kerja, dagang juga pekerjaan. Ada yang ngisi dagang ada yang ngisi dagang. Kadang-kadang gini deh, orang yang hitungannya bukan kerja, dia kerja kenapa terus, diberhentiin lah, pabriknya bangkrut lah, terus dia coba dagang, emang hitungannya dagang. Kalau hitungannya kerja bukan hitungan dagang, dagang bangkrut terus, modal habis terus, gagal modal terus, modal berarti bukan hitungannya dagang. Ya seperti itu. Kalau semuanya karyawan pabrik semua, mau makan apa? Kalau semuanya dagang semua, siapa yang mau beli? Jadi semuanya punya takdir masing-masing. Terus hati merupakan tempat Allah memandang hambanya. Maka apapun kedudukan kita di dunia ini, selalulah untuk memperhatikan kebersihan hati. Yang terakhir, jangan berkecil hati, semangatlah dan berlomba menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pribadi dan hadirin semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أستغفر الله الذي وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم
al-Musawwir
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bibarakatil ummil Qur'an wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim